Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang Material of Construction. Kami dari kelompok 6 kelas 2B dengan mata kuliah Transportasi Fluida dan Padatan. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ibnu Eka Rahayu, SST, MT, IPM selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan tugas kepada kami. Pada video kali ini kami akan menjelaskan macam-macam Material of Construction. Drone tubing adalah proses untuk mengubah ukuran tabung dengan mengecilkan tabung berdiameter besar menjadi lebih kecil. Proses ini menghasilkan tabung berkualitas tinggi dengan dimensi yang tepat, finishing permukaan yang baik, dan kuat pada suhu yang dingin. Untuk proses ini ditetapkan untuk banyak bahan, terutama pengerjaan logam dan juga kaca. Sebagai salah satu contoh ialah pipa tembaga. Pipa tembaga tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari pipa tembaga spiral, batangan panjang, gulungan, hingga yang kaku, dengan ketebalan yang sangat variatif untuk disesuaikan menurut kebutuhan. Jenis pipa ini biasa difungsikan sebagai media penyaluran air pada instalasi kulkas, AC, saluran air dingin dan air panas, gas, udara, hingga oksigen. Commercial steel. Baja adalah besi komersial yang mengandung karbon dalam jumlah berapapun hingga sekitar 1,7% sebagai penyusun paduan penting. Mudah dibentuk bila dalam kondisi yang sesuai dan dibedakan dari besi tuang oleh kelenturannya dan kandungan karbon yang lebih rendah. Wrought iron. Wrought iron adalah besi alloy dengan kandungan karbon yang amat rendah, kurang dari 0,08%, yang berbeda dengan besi cor 2,1% sampai dengan 4%. Asphalted cast iron. Asphalted cast iron adalah paduan dari besi, karbon, dan silikon yang telah dilebur dan dituang menjadi cetakan atau membentuk suatu bentuk. Galvanized iron. Galvanis merupakan sebuah material seng atau zinc yang melapisi suatu baja murni, baja ringan, dan besi, yang mana memiliki kegunaan untuk memberikan sebuah perlindungan agar material tersebut tidak mudah untuk mengalami korosi atau perkaratan. Dalam pembuatan pipa baja galvanis dibutuhkan baja karbon rendah dengan lapisan galvanis yang mengandung berbagai jenis unsur di dalamnya. Unsur karbon yang terdapat pada pipa ini sebesar 0,091%, cukup rendah jika dibandingkan dengan unsur seng sebesar 99,7%. Prosesnya memerlukan bahan baja yang ditempatkan dalam wadah berisi lelehan seng. Cast iron. Besi tuang atau besi cor adalah besi karbon dengan kandungan karbon lebih dari 2%. Paduan besi dengan kandungan karbon kurang dari 2% disebut baja. Unsur paduan utama yang membentuk karakter besi tuang adalah karbon antara 3 sampai dengan 3,5% dan silikon antara 1,8 sampai dengan 2,4%. Perbedaan kadar C silikon membuat titik lebur besi tuang lebih rendah dari baja, yakni sekitar 1150 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Wood stove. Wood stove atau kompor pembakaran kayu adalah alat pemanas yang mampu membakar bahan bakar kayu dan bahan bakar biomasa yang berasal dari kayu, seperti batu, bata, serbuk gergaji. Konkrit. Beton adalah bahan bangunan yang terdiri dari semen, kerikil halus, pasir, dan kerikil kasar bercampur air yang mengeras seiring waktu. Ada berbagai jenis bahan pengikat yang digunakan selain semen seperti kapur untuk beton, kapur dan aspal untuk beton aspal yang digunakan untuk konstruksi jalan. Rivet steel adalah baja berbentuk silinder yang biasanya terbuat dari karbon rendah, tetapi kadang-kadang terbuat dari aluminium, monel, atau tembaga jika berat atau korosi menjadi faktor pengaplikasian. Sebuah paku keling dipanaskan sampai merah panas, kemudian ditempatkan melalui lubang yang telah disejarkan pada lembaran yang akan disambung, dan ujung lurusnya dipalu berbentuk jamur agar sesuai dengan ujung kubah. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.